pindah ke direktur. Kenapa pindah Bapak Ibu? Karena di Sismandak itu udah disediakan dashboard. Ya, saya coba tanya ke Bapak Ibu dulu sekarang ya. Kalau selama ini ya sebelum pakai Sismandak, pernah nggak direktur nyentuh dokumen Bapak Ibu? Kok dia nggak sentuh? Kenapa gitu? Kayaknya dia percaya aja kan bahwa ya itu staf yang saya pilih adalah staf yang benar ya. Ternyata itu sebenarnya dia belum menggali secara mendalam. Ya masalah-masalah yang ada dia nggak sampai menggali. Kenapa dia nggak gali? Kadang-kadang juga di kita gitu ya sebagai pokja nggak mau menceritakan apa yang terjadi yang sebenarnya. Nggak mau cerita takut dicap adalah tukang ngadu, ya tukang ngadu. Padahal ya andai kata pimpinan rumah sakit mengetahui keadaan yang sebenarnya, ini kan pasti turun tangan kan, dia kan menjembatani. Nah dengan adanya Sismandak nanti Bapak Ibu bisa terbantu karena dia turun tangan, ya dia bisa melihat secara dashboard. Nah ini dukungan teknologi informasi yang saat ini dibuat oleh KAS, ya, yang tadi saya baru jelaskan yaitu Sismandak. Ya. Sismandak ini itu ditanam di server Bapak Ibu dan dikelola sendiri oleh Bapak Ibu. Ya, jadi berarti butuh dukungan orang IT di sini. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau pakai Sismandak 90% masalah Bapak Ibu pindah ke direktur. Yang kedua, pindah ke tangan orang IT. Kenapa di tangan orang IT? Karena orang IT kan berperan untuk apa? Menyiapkan servernya, melakukan backup. Kemudian ketika ada masalah, dia harus cepat tanggap. Ya, jangan sampai ketika diakses, lagi semangat-semangatnya untuk jauh dokumen, tiba-tiba koneksinya putus. Ya, jadi harus dihandle secara serius oleh orang IT. Ya. Nah, di Sismandak ini bukan saja juga hanya untuk upload dokumen, tapi juga sebagai media untuk pelaporan indikator mutu. Nah, indikator mutu kita itu yang sudah dibakukan ada lebih dari 100 lebih, 112 indikator mutu yang sudah dibakukan, ya, dibakukan oleh KAS dan Kemenkes. Di sana juga ada indikator mutu yang bersifat wajib, yang memang diharuskan untuk diisi oleh rumah sakit. Kalau nggak salah, bagi rumah sakit yang baru reakreditasi, ya, itu minimal 3 bulan. 3 bulan data terakhir 3 bulan itu yang harus diisi. Ya, bagi rumah sakit yang sudah terakreditasi berarti harus berkelanjutan, jadi diisi terus menerus. Ya. Kemudian juga untuk pelaporan IKP, ya, insiden keselamatan pasien. Jadi jangan nanti kejadian-kejadian di rumah sakit diketahui oleh KAS melalui pasiennya. Ya, jadi Bapak Ibu harus melaporkannya melalui sistem Sismandak. Ya. Nah, untuk bisa bridging dengan SIKAS, ya, SIKAS. Jadi SIKAS itu adalah sistem informasi akreditasi rumah sakit, ya, yang dikelola oleh KAS. Jadi di aplikasi SIKAS ini Bapak Ibu juga wajib mengaksesnya. Kenapa wajib mengakses? Karena saya mau tanya, Bapak Ibu sudah mengajukan akreditasi belum? Udah ya? Bagi yang sudah, bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa itu sudah terjadwal? Harus lihat di aplikasi SIKAS. Jadi bisa saja kan misalnya ya, Bapak Ibu sudah mengirimkan permohonannya, tapi nggak pernah diproses. Kenapa nggak pernah diproses? Karena barangkali dokumennya tercecer atau belum terkirim. Jadi untuk memastikan bahwa jadwal Bapak Ibu sudah terjadwal, lihat di SIKAS. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat apa? Semua hasil-hasil bimbingan, semua hasil-hasil PPS ya, rekomendasi dari surveyor, lihatnya downloadnya dari SIKAS. Ya. Juga kalau misalnya mau tahu siapa surveyor yang ditugaskan ke rumah sakit Bapak Ibu, lihatnya di SIKAS. Jadi Bapak Ibu wajib untuk menggunakan atau mengakses aplikasi SIKAS ini. Nah, nanti kalau sudah punya akunnya, atau bagi yang belum punya silakan register.
ya, register di halaman akreditasi Karso ID. Di sebelah kiri bawah ada registrasi akun, ya. Nah, nanti kalau udah punya akunnya, nanti bisa bridging, ya. Jadi pelaporan indikator mutu nanti entry-nya dari Sismada nanti akan masuk secara otomatis ke si KARS, ya. Nah, sesuai dengan standar, ada banyak standar ya di KARS, ya, di SNARS ya, ada 16 bab ya. Ya, salah satunya adalah standar MIRM. Ya, MIRM itu atau manajemen informasi dan rekam medis ya, menyangkut rekam medis. Jadi rumah sakit wajib memiliki SIMRES. Ya, wajib memiliki SIMRES. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya SIMRES, silakan menggunakan SIRSAK. SIRSAK ini singkatan dari Sistem Informasi Rumah Sakit ala KARS, berbasis NAS. Ya, jadi kalau Bapak Ibu selama ini menggunakan SIMRES, silakan aja ya, silakan menggunakannya. Ya, tapi yang membedakannya adalah ini adalah berbasis NAS. Ya, jadi semua elemen-elemen penilai misalnya kayak tadi itu ya, risiko jatuh, ya, apalagi apa namanya, kondisi-kondisi ekonomi, ya, ekonomi keluarga segala macam, ya, itu di MIRM kan ada itu. Nah, di SIRSAK itu ada. Jadi nanti ada form untuk entry, ya, entry data. Ya. Sehingga nanti kalau Bapak pakai SIRSAK itu bisa sampai 60-70% secara informasi yang Bapak Ibu udah tercover. Ya, jadi termasuk untuk asuhan pasien, ya. Di SIRSAK ini nanti ada sistem mulai dari pendataan pasien, ya, pendataan rawat jalan, rawat inap, IGD, kemudian asuhan-asuhan, ya, asuhan yang terintegrasi mulai dari penanganan dari BPJP, ya, kemudian dari keperawatan, farmasi, ya, kemudian gizi, ya, akan di-cover oleh SIRSAK dan kaitannya dengan resep, ya, resep elektronik. Ya, ketika dokter memberikan resep, dia harus look up atau lihat ke inventory atau logistik obat. Ya, jadi nanti dokternya bisa lihat apakah obat yang dikasih masih tersedia atau enggak. Gitu. Juga manajemen ruang. Ya, jadi ketika ada pasien yang rawat inap, nah, bisa diketahui secara online ruangan yang masih tersedia yang mana. Nah, itu semuanya ada di SIRSAK. Ini juga udah bridging dengan BPJS, ya, sehingga Bapak Ibu lebih dimudahkan, ya. Nah, ini adalah contoh dari tampilan Sismada. Ini yang tadi saya maksud, bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan Sismada, nanti pindah masalahnya, pindah bebannya. Ya, kenapa? Karena direktur bisa tahu, bisa monitoring. Ini menjadi barometer. Oh, ternyata ini SKP udah hijau. Kalau hijau itu di atas 80 poinnya. Ya. Kalau di bawah kuning, di bawah 80 berarti itu warna kuning. Kalau di bawah 60 itu merah. Sehingga nanti direktur rumah sakit dia bisa monitoring. Oh, ini AP kok merah ya? Nah, nanti dia berkunjung ke Pokja AP. AP kok ini masih merah? Oh iya, nanti Bapak Ibu bisa cerita. Oh iya, dokumen ini kan belum dapat. Dokumen dari IGD belum ada. Loh, kok belum ada? Udah ngomong belum? Udah dong. Tapi beberapa kali ketika saya minta katanya bahwa itu urus tugas dari Pokja. Oh, nanti direkturnya langsung manggil sini gitu. Ya. Ini kenapa kok ini dibantu ini? Ya, karena kita mau terakreditasi 2 bulan lagi gitu. Nah, itu tekniknya kalau direktur rumah sakit sudah melakukan monitoring menggunakan Sismada. Jadi beban Bapak Ibu yang masih terpendam gitu kan, hanya plong gitu ya, karena bisa diketahui secara langsung oleh direkturnya, ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika asesor internal melakukan verifikasi terhadap dokumen yang sudah diupload, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi Sismada, yaitu bisa mengetik di sana fakta dan analisis seperti apa. Jadi kalau selama ini dokumen-dokumen yang Bapak Ibu yang Bapak siapkan itu kan setiap kali ada dokumen dimeetingkan ya, ini dilihat formatnya seperti apa ya, segala macam dicek keabsahannya. Sekarang itu nggak perlu lagi. Kenapa? Karena asesor internal itu bisa lihat secara online
Dan dia bisa mengetik fakta dan analisis. Kalau ada dokumen-dokumen yang kurang, dicatat di sana bahwa ini dokumen ini kurang, kok nggak ada tanda tangan, tanggalnya nggak ada. Terus rekomendasinya apa? Berarti misalnya kalau ada kurang dokumen, ya bisa ditulis di sana bahwa silakan temui atau silakan minta dokumen seperti apa. Nanti bisa dituliskan di sini. Ya. Nah, dari dokumen-dokumen yang sudah diupload, ya, nanti oleh asesor internal, dia bisa memberikan penilaian. Penilaian itu adalah 0, 5, 10, dan TDD. Ya, kalau yang berkaitan dengan regulasi, ya, sesuai dengan acuan di buku Redosco, ya. Kalau tidak ada berarti 0, ya. Kalau ada berarti 10, ya. Terus kalau terkait dengan bukti-bukti, berarti bisa 0, bisa 5, 10. Atau mungkin karena rumah sakit khusus, ya. Kalau misalnya itu tidak terkait langsung dengan aktivitas, berarti bisa di-set menjadi TDD atau tidak dapat diterapkan. Ya. Nah, tentu penilaiannya ini sama komentar-komentar yang dimasukkan di sini itu berdasarkan apa, ya? Tentu itu berdasarkan dokumen yang diupload. Ya, jadi nanti ada proses upload dulu. Ya, setelah diupload, nanti baru bisa dibuka-buka gitu. Nanti kita lihat layoutnya, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memanfaatkan namanya file manager. File manager ini adalah gudang dokumen. Ya, gudang dokumen di mana kalau saat ini Bapak Ibu kalau mau mengumpulin dokumen dari Pokja gimana? Pakai flash disk kan? Pakai flash disk atau sharing-sharing komputer, ya, sharing jaringan, atau kirim melalui email. Ya. Bapak Ibu memanfaatkan Dropbox sama apa? Sama Google Drive, ya. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa Bapak Ibu jangan mengupload dokumen di layanan gratis, ya. Ketika Bapak melakukan itu, berarti Bapak Ibu ikut berperan dalam penyebaran dokumen rumah sakit, ya. Kenapa? Karena itu kan nggak ada MOU dengan mereka, ya. Kalau dokumennya disalahgunakan gimana? Bapak Ibu tuntut nggak bisa, ya. Dan tak heran kan itu 3 tahun yang lalu kan ada ujian nasional malah, ya. Ujian nasional bocor duluan soalnya sebelum ujian. Ya, kenapa? Karena sharing dokumen melalui melalui layanan gratis, ya. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan file manager. Nanti ada pengaturan aksesnya, ya. Kemudian ini juga masalah benchmark, ya. Membandingkan data indikator mutu dengan rumah sakit yang lain, ya. Nah, untuk versi yang saat ini memang masih rumah sakit yang lain itu di versi di bulan depan itu hanya bisa membandingkan dokumennya dengan rumah sakit di wilayah per provinsi, ya. Jadi rata secara provinsi dan nasional. Jadi rata provinsi dan nasional. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pakai Sismada, berarti Bapak Ibu harus mengumpulin data di satu wilayah tersebut, ya, misalnya di provinsi Riau misalnya, ya kan? Bapak Ibu harus kumpulin tuh, ya. Nah, untuk memudahkan benchmark data, ya berarti Bapak Ibu harus menggunakan Sismada, ya. Nah, nanti bisa dibandingkan antara rumah sakit Bapak Ibu, ya, dengan rumah sakit yang lainnya, ya. Nah, ini contoh dari analisa data, ya. Kalau Bapak Ibu entry data harian misalnya itu akan ada grafiknya, ya, ada grafiknya. Nah, tentu dari apa yang saya jelaskan, manfaat bagi rumah sakit sudah pasti menghemat biaya, mempermudah, ya. Bapak Ibu nggak perlu harus berlembur-lembur, ya. Apalagi menjelang detik-detik di survei, ya. Barangkali Bapak Ibu nggak tidur-tidur selama 3 hari, ya. Terus setelah survei gimana? Habis itu apa? Minta cuti semua kan? Ya, karena sakit gitu, ya, capek gitu, ya. Bahkan setelah selesai itu rasanya plong, ya, rasanya plong, sehingga dokumen-dokumen Bapak Ibu yang tadinya apa itu udah nggak tahu lah kemana, terserah lah gitu, ya. Ya, besok lah dirapikan, besok aja lah gitu, ya. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, akreditasi ini itu sekali setahun loh Bapak Ibu, bukan sekali 3 tahun. Ya, jadi kalau terakreditasi tahun ini, tahun depan diakreditasi lagi, yaitu survei verifikasi. Ya, nah tentu
kalau nggak pakai sistem madak apa yang terjadi? Bongkar lagi kan dokumen yang lama-lama, ya bongkar lagi gitu ya. Ya susah lah kayaknya, ngabisin waktu. Ya. Kalau pakai sistem madak itu udah langsung ada di dalam kan, nggak perlu ini lagi. Persiapannya itu nggak perlu harus ekstra. Ya, paling kalau sudah verifikasi, Bapak Ibu melengkapi dokumen yang masih kurang. Ya, sedangkan dokumen yang sudah ada udah biarin aja di sana udah kan udah ada. Jadi lebih enteng kerjanya. Ya. Kemudian tentu bagi direktur rumah sakit tadi dia bisa monitoring, yang memastikan ya kalau misalnya ada hal yang perlu di bridging gitu ya, itu kan gampang karena ada bukti gitu ya. Semua apa yang diomongin kan berbasis bukti ya. Dia juga bisa kasih penalti misalnya ya, biar dia bisa memberikan penilaian kinerja ya. Kemudian dari sisi KARS ya sudah pasti lebih apa namanya, kalau saya lihat sih ya, analisa saya sendiri itu berat ya. Yang tadinya biasa surveyor itu kerja hanya 3 hari, sekarang dia harus kerja 3 hari tambah 14 hari ya. Tapi saya salut dengan surveyor KARS, mereka bekerja demi mutu rumah sakit. Bagi mereka itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Dan itu juga akan membantu mereka karena dengan adanya bukti-bukti. Kalau selama ini kan kadang-kadang mungkin ya dia ragu-ragu ini mau dikasih 0 atau 5 nih gitu. Karena sudah ada bukti, udah langsung bisa ini 5 ini 10 nih. Karena nggak langsung bisa terlihat langsung di sistem ya. Jadi nggak ragu-ragu lagi memberikan nilainya ya. Nah, mungkin ini kondisi di rumah sakit Bapak Ibu ya. Dokumen tertata ya, mungkin tertata rapi sih, tapi susah untuk dicari ya. Apalagi kalau udah diikat-ikat ya. Tak heran kalau rekam medis di kita itu ya dari hasil survei saya, setiap rata-rata 2 tahun ya, setiap 2 tahun nomor rekam medis pasien berubah ya, ganti ya, terus-menerus begitu ya. Kenapa? Karena nyari dokumen yang udah lama-lama kan susah ya, makanya ada di kategorinya yaitu dokumen aktif dan dokumen pasif. Kenapa? Karena yang nyari dokumen yang sudah lama-lama susah, makanya solusinya adalah sismadak ya. Nah, ini secara infrastruktur ya, tadi saya ulang lagi bahwa nanti Bapak Ibu perlu menyiapkan server. Karena pemanfaatan aplikasi Sismada ini itu berkelanjutan, maka ya disiapkan server yang memadai ya, terutama dari sisi RAM-nya ya, memorinya sama kapasitas penyimpanan ya. Karena pertumbuhan dokumen Sismada kan cepat melonjak ya. Kenapa? Karena satu bukti aja, satu dokumen aja bisa sampai 1 mega lebih kan ya. Nah, kalau misalnya ada 1353 elemen penilaian, kalau per elemen ada 5 dokumen, berarti 5 kali 1353 dokumen. Ya, sekian banyak dokumennya harus diupload di sana. Ya, jadi butuh kapasitas. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau akses dari luar, berarti harus disetting atau dikonfigur servernya menggunakan IP public. Ya. Nah, nanti untuk mendapatkan IP public silakan berkoordinasi dengan provider ya, penyedia internet. Ya, nanti kalau misalnya di hari H ya, atau seminggu sebelum hari H untuk disurvei, maka ini koneksinya wajib dikasih ke surveyor ya. Nah, sebelum Bapak Ibu kasih hak akses ke surveyor ya, Bapak Ibu jangan lupa minta surat pernyataan menjaga kerahasiaan rumah sakit dari surveyor. Ya, silakan diminta, meskipun Bapak Ibu surveyor kita itu sebenarnya bekerja di bawah sumpah Bapak Ibu ya. Jadi harusnya juga sebenarnya tanpa surat itu pun itu mereka menjaga kerahasiaan data. Namun demi untuk legalitas ya, supaya Bapak Ibu juga jangan ragu-ragu gitu ya. Ya, minta surat pernyataan dari mereka baru dikasih akun ya. Nanti di Sismada itu ada grup untuk surveyor. Jadi jangan semua modul-modul yang di sana ini dikasih ke surveyor, jangan. Nanti mereka bisa ya untuk jaga-jaga ya namanya juga manusia gitu ya, bisa jadi salah klik atau apa gitu ya.
Jadi ketika Bapak Ibu bikin akun surveyor, pilih grup surveyor. Jadi di grup surveyor itu nanti dia nggak bisa lihat dashboard, dia nggak bisa lihat nilai. Ya, jadi yang dia lihat itu hanya dokumen. Ya. Jadi nilai self assessment yang tadi Bapak Ibu tidak mempengaruhi penilaian surveyor. Nah, terhadap persiapan dokumen yang dilakukan apa? Ya, jadi saya coba ulang lagi bahwa biasanya masing-masing pokja itu kan bekerja ya untuk menyiapkan dokumen. Entah itu mereka ketik-ketik lagi prosedurnya, SOP-nya segala macam. Atau mungkin ada dokumen-dokumen yang hard copy yang memang tinggal scan, upload. Nah, metode pengumpulannya bagaimana? Ya, kalau selama ini pakai flash disk, nah ini kita pakai file manager. Ya, jadi nanti Bapak Ibu upload dokumen-dokumen tersebut di file manager. Jadi di file manager ini adalah dokumen yang masih bisa diolah. Ya, apakah itu Word, Excel, segala macam. Nah, sedangkan dokumen yang diupload per masing-masing elemen penilaian atau yang dikasih lihat ke surveyor itu dokumen yang dalam bentuk PDF. Ya, yang nggak bisa diubah. Ya. Nah, sebelum diupload dokumennya ke masing-masing elemen penilaian, Bapak Ibu perlu diverifikasi, ya. Dokumennya diverifikasi, misalnya apa? Apakah tanggalnya sudah sesuai, udah ditandatangan belum, udah diparaf belum, udah dicap kalau memang harus dicap, ya. Nanti kalau misalnya oleh verifikator sudah melihat bahwa dokumennya sudah lengkap, baru nanti diupload ke masing-masing elemen penilaian. Tentu formatnya beda, yaitu dalam bentuk PDF. Sehingga nanti surveyor ketika buka dokumen tinggal klik langsung kebuka, klik langsung terbuka. Ya, jadi dokumen yang diupload di masing-masing elemen penilaian jangan yang dalam bentuk zip. Ya, kalau dalam bentuk zip, yaitu berarti mereka harus download dulu kan, ya, terus baru ekstrak, baru buka. Ya, padahal kita tidak memperkenankan dokumen-dokumen Bapak Ibu di-download oleh surveyor. Ya, tidak diperkenankan, ya, untuk menjaga penyalahgunaan. Ya. Nah, aplikasi yang dibangun yaitu aplikasi berbasis web. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses berdasarkan alamat yang diberikan oleh orang IT, ya. Nanti Bapak Ibu bisa login di sini, ya. Jadi yang bisa